Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pembawa panji Al-Qur'an dan yang akan menjadi pelopor kemenangan dakwah Islam di dunia ini. Kita berdoa semoga yang menonton ini, yang mendengarkan ini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Bagi yang sedang mengalami sakit, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya segera. Kita doakan pula semoga orang tua kita diberikan rezeki yang halal, banyak dan berkah. Kita doakan pula semoga hutang-hutang orang tua kita, keluarga kita dilunasi semuanya. Kita doakan pula semoga guru-guru kita diberikan kekuatan dalam membimbing kita, diberikan kemudahan dalam mengajar kita, dan diberikan rezeki yang banyak untuk keluarganya, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan kita berharap semua kita yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan saat ini, bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Dan kita pula berdoa dan kita berharap dalam setiap doa-doa kita, ya Allah, semoga kita semua yang ada pada saat ini bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan siapapun yang mendengarkan pada saat ini, alhamdulillah pada saat ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung, akan tetapi semoga bisa memberikan semangat untuk kita untuk bisa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sampai akhir hayat kita semua. Adik-adik siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kita adalah manusia muslim yang bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Imran, Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Enggak ada yang kekal. Kita yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan pada saat ini, termasuk ustadz dan semuanya, pasti akan mendapatkan kematian dan kita meninggalkan dunia ini menuju alam yang baru. Ya. Ini disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadar bahwasanya tujuan hidup kita itu bukan hanya sekedar ranking 1, tidak sekedar nilai kita tinggi. Bukan itu rupanya. Ada yang lebih gitu. Yang lebih daripada itu ada. Tujuan kita apa? Maka disebutkan ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, akan dibalas semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini, kebaikan kita, keburukan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah, setelah yaumul qiyamah nanti dibalas. Oh, ini nih suka orang ngebully orang gitu. Orang ini nih suka nyontek. Oh, orang ini nih sukanya ngomongin orang dari belakang. Orang ini nih siswa ini sukanya ngomongin guru dari belakang, manggil guru dengan gelar yang enggak baik. Ini dicatat, jangan lupa gitu. Ya, harus kita sadar gitu. Ya. Kemudian disebutkan lagi ayat ini, ya. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa, nih orang-orang sukses nih. Orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala disebutkan ayat ini. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an orang sukses itu bukanlah orang yang memiliki jabatan tinggi. Kalau jabatan tinggi adalah sukses menurut Allah, maka Fir'aun lebih layak masuk surga. Benar? Ya. Kalaulah harta itu adalah patokan seseorang sukses, maka Qarun lebih layak bisa dikatakan orang yang sukses. Kalaulah keterkenalan itu adalah yang menjadi patokan seorang sukses, maka artis-artis Korea lebih layak untuk bisa dikatakan sukses. Akan tetapi bukan itu maksudnya menurut Allah. Menurut Allah itu faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ini nih orang yang sukses. Ya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap kita pengen menjadi orang sukses, masuk ke dalam surga. Ini yang terpenting. Ya, Allah menciptakan kita itu bermacam-macam, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Maka di antara kita ada yang ranking 1, ada yang dapatnya biasa-biasa saja gitu ya. Sesuai dengan kadar kemampuannya, karena sudah berusaha dapatnya seperti itu. Terima apa yang Allah berikan kepada kita, tapi yakinlah setiap kita itu punya kelebihan. Wala tayasu mir rauhillah, jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Oh, dia kelebihannya di matematika. Oh, saya ini IPS nih, saya akan kuatkan IPS saya. Oh, dia kemampuannya dalam hal hitung-hitungan. Oh, kalau saya kuatnya dalam bidang agama, saya kuatkan dalam bidang agama. Menghafal saya akan kuatkan menghafal saya. Oh, saya nggak kuat menghafal, tapi saya pengen hafal, saya akan hafal sebisa saya. Gitu. Ya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu, ya kita berharap kita semua ingin masuk surga, caranya juga berbeda-beda. Surga itu ada 8 pintu. Kita mau masuk di jalur yang mana? Ada yang jalur sedekah, orang yang sedekah nanti masuknya lewat yang jalurnya sedekah nih, suka sedekah. Ada yang masuk surga di jalur babul, ya, pintu orang yang suka birrul walidain, yang suka membantu orang tuanya gitu ya. Yang suka membantu orang tuanya akan dimasukkan ini surganya loh gitu. Ya, itu surganya. Maka kita mau masuk yang mana gitu ya. Ya, di antaranya adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Ada yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah orang hebat. Siapapun kita, selama kita muslim, kita adalah orang hebat. Ya. Kita orang hebat dengan segala kekurangan kita. Ya. Asal kita mau berusaha. Oleh sebab itu kita bersama-sama yuk, kita masuk ke dalam surga Allah lewat jalur ini, lewat pintu yang Allah berikan, nanti pintu Al-Quran ini. Gitu. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya nanti. Ya, balasannya nanti di yaumil qiyamah. Oh, ini nih dulu sering baca Al-Quran gitu. Orang yang suka baca Al-Quran, akhirnya Al-Quran itu menolong, kemudian dimasukkan ke dalam surga, karena dia ini ahli Al-Quran. Ya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, di dalam satu kitab yang kecil ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, judulnya seperti ini, Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana cara kita bergaul dengan Al-Quran? Bergaul dengan teman aja itu ada tata caranya. Ini dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita bangga-banggakan. Ya, Al-Quran. Oh, ini Al-Quran saya. Ini Al-Quran kitab muslim. Kalau dihina, awas, hati-hati. Gitu ya. Saya akan turun ke jalan. Tapi dia nggak bisa baca Quran. Ya, nggak baik seperti ini. Ya.
Janganlah kita menjadikan diri kita seperti halnya gajah dipakaikan mahkota. Bingung dia, ini apa ini gitu. Ya. Tetapi kita berharap kita seperti raja dipakaikan mahkota. Wah, itu adalah punya wibawa raja tersebut. Dia adalah seorang raja. Ya. Di dalam buku itu dijelaskan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama, tugas kita nih. Ya, tugas kita seorang muslim adalah pertama adalah al-qiraah, membaca Al-Quran. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran itu wajib, harus bisa bagi setiap muslim. Apakah cukup dengan bisanya terbata-bata? Belum cukup. Seorang muslim itu ngajinya harus lancar gitu. Ya, maka butuh belajar, butuh guru. Ya, butuh guru untuk belajar. Siapapun kita itu butuh guru untuk belajar. Jangan belajar sendiri. Al-Quran nggak bisa belajar sendiri. Harus butuh guru. Datangi guru. Ya, sudah cukup dari guru ini. Jangan merasa puas. Datangi ke guru yang satunya. Datangi ke guru yang satunya lagi. Cari guru yang lebih baik di bidangnya. Datangi lagi. Seperti itu. Ya. Maka tidak heran ya kalau dulu di zaman Ustadz itu ada seseorang yang kalau maghrib ya nggak baca Al-Quran di surau-surau, di masjid-masjid, di musola-musola, rasanya malu anak itu. Tapi sekarang, di zaman sekarang, ada anak yang malu kalau baca Qurannya waktu maghrib. Kenapa? Ya, karena sudah jarang sekarang orang mau membaca Al-Quran. Sudah hilang dengan modernnya zaman saat ini, kemajuan zaman ini. Ya, yaitu dengan hadirnya handphone, dengan hadirnya TV, dengan hadirnya laptop, bermain game, dengan hiburan-hiburan yang lainnya. Gitu. Digunakan untuk itu, akhirnya lupa nih. Gitu. Lupa nih membaca Al-Quran, akhirnya nggak bisa baca Al-Quran, dan sampai akhir hayatnya pun nggak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Dan ini banyak loh. Ya. Dan ini banyak ini kejadian. Maka seorang yang baca Quran itu pahalanya besar banget. Ya, dalam hadis dinyatakan man qara'al Qur'ana harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf saja maka mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu akan dikalikan menjadi 10 pahala. Ya, la aqulu alif lam mim harfum. Ya, saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu harfun, akan tapi 3 huruf itu alif, lam dan mim, 3 huruf. Ya, 3 huruf pahalanya besar. Maka kalau setiap hari kita baca satu juz, pertama pasti lancar, yang kedua pahalanya banyak. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang susah banget dalam membaca Al-Quran, apakah dapat pahala? Oh, pahalanya juga besar itu. Orang yang merasa kesusahan, ada orang yang belajar itu mudah, ada yang belajar itu susah. Orang yang susah ini juga pahalanya besar. Ya, di dalam Al-Quran hadis disebutkan walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi. Barang siapa membaca Al-Quran ketika bacanya itu terbata-bata karena sedang belajar, makanya terbata-bata, susah gitu. Wa huwa alaihi syaqun. Ya, susah ini baca Al-Qurannya, lahu ajroni, dapat 2 pahala. Ya. Ingat ya, bahwasannya pahala itu tergantung tingkat kesusahannya. Ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya, pahala itu semakin besar kalau tantangan juga semakin besar. Semakin sulit dia menghadapi cobaan-cobaan kesusahan, pahalanya juga besar. Tapi ingat, Allah akan membantu kita, pada saatnya pasti akan bisa. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz punya murid. Murid ini susah banget menghafalnya. Ya, 1 hari itu cuma dapat 1,5 halaman. Ini khusus ngafal aja di pesantren. Ya, tetapi dia berusaha terus, jam 3 pagi sudah bangun. Ya, kemudian tidur lagi nanti jam 11, kadang jam 12 malam. Itu dapatnya cuma 1/2 halaman. Ya, tapi saya katakan kepada mereka, akhi, kata saya, ya,
kamu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tetap berjuang, karena yang dinilai itu oleh Allah itu bukan hasil, tetapi yang dinilai itu adalah proses. Semakin kuat kamu membaca, itu yang akan kamu dapatkan. Ya. Adik-adik sesuai yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, Ustadz pengen sekali mengajak semuanya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka butuh yang namanya tajwid. Tajwid itu adalah ilmu untuk mempelajari Al-Quran dengan cara baik dan benar sesuai aturan membaca. Hukum nun sukun seperti apa, hukum mim sukun seperti apa, hukum gunnah itu seperti apa. Nanti habis itu kita melajari huruf yang kita sebut dengan makharijul huruf. Di dalam makharijul huruf itu nanti ada sifatul huruf. Ya, kita pelajari itu semua. Maka nggak butuh waktu yang panjang. Ustadz pribadi, ya, Ustadz itu merubah huruf ain itu. Huruf ain itu dulu Ustadz ngak terus. Setiap hari kemana-mana, gitu ya, kemana-mana itu butuh 6 bulan untuk merubahnya. Huruf ja, ya, huruf ja itu butuh berapa bulan Ustadz untuk bisa merubah dari huruf ja biasa menjadi ja sesuai, itu butuh berapa bulan, ya. Maka jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Maka ketika menyetorkan bacaan Al-Quran itu pastikan kita sudah bisa tajwidnya. Bacanya tahqiq pelan-pelan gitu. Supaya apa? Ya, supaya bacaan kita benar. Maka jangan suka yang instan. Yang cepet-cepet itu jangan. Pada saat ini ada kalian itu adalah marhalatut ta'allum. Marhalah kalian itu, periode kalian ini periode belajar. Jangan cepet-cepet. Nanti kalau sudah bisa, baru cepet-cepet nggak apa-apa. Jangan mengejar target tuh. Saya ini kan disuruh untuk 1 hari 1 juz. Maka saya harus baca cepet-cepet lah. Biar cepet selesai saya bisa main. Jangan seperti itu. Pelan-pelan aja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, terus gitu ya, baca pelan-pelan secara tahqiq. Ini yang belajar gitu, ya. Membaca Al-Quran nggak boleh, ya, bukan nggak boleh. Tidak disebut membaca Al-Quran kalau dia membaca dengan hati tanpa suara. Seperti ini, baca Quran. Baca, kita ini ada Al-Qurannya, kemudian kita baca tapi tidak menggunakan mulut kita. Ya, ini la yusamma qiraatul Quran. Enggak disebut membaca Al-Quran menurut Syekh Ibnu bin Baz. Ya, tidak disebut membaca Al-Quran. Maka harus menggunakan mulut, gitu. Ya, hurufnya diperhatikan, tajwidnya. Maka kalau kalian mendapati seorang guru, ustadz, ya, yang mengajarkan Al-Quran, kok ustadz ini killer banget gitu ya. Kok ustadz ini syadid banget, kok ustadz ini kok ngajarin kita itu terlaluan gitu ya. Itu bukan berarti ustadz itu tujuannya tidak baik, tetapi supaya kita lebih bagus, lebih mantap, ya. Ya, kemudian setelah kalian lulus itu sudah puas gitu hasilnya. Dibandingkan kalau diajarkan nggak pernah disalah-salahin, itu akan selamanya salah. Nah, maka kalian itu harus bangga mendapati seorang ustadz yang suka nyalah-nyalahin. Ya, karena apa? Ustadz itu peduli artinya. Kalau ustadznya nggak suka nyalah-nyalahin, yang salah dibiarin. Nah, ya, insya Allah nggak ada ustadz seperti itu. Ya, insya Allah nggak ada. Tapi kalau kalian mendapatkan ustadz kok menurut kalian ini ngajarinnya dikit-dikit saya salah terus, itu tandanya ustadz itu sayang terhadap kalian. Bukan ustadz itu benci, tidak. Ya, dan butuh proses. Ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting pada saat ini adalah, ya, kita bisa dulu baca Al-Qur'an, ya. Ada seorang yang pintar, bergelar profesor, doktor, S2, S3 gitu ya. Ya, kemudian ilmunya tinggi banget, memiliki laboratorium dan sebagainya. Tapi nggak bisa baca Al-Quran, rugi. Ya, Muslim nggak bisa baca Al-Quran, setinggi ilmunya bagaimanapun rugi. Ya,
Ada seorang yang jabatannya tinggi, tapi nggak bisa baca Al-Quran, rugi. Ya. Ada orang yang sudah terkenal menjadi artis, menjadi YouTuber, menjadi selebgram, nggak bisa baca Al-Quran, rugi. Gitu. Ya. Jadi apalagi seorang pedagang yang kayanya luar biasa, tapi nggak bisa baca Al-Quran, rugi, demi Allah rugi. Apa yang kita mau jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Punya kitab suci bangga tapi nggak bisa baca Al-Quran. Apa yang mau kita banggakan nanti? Gitu. Dan lebih malu lagi kalau nanti kalian nanti berkecimpung di bidang agama, misalnya, ya, nggak bisa baca Quran, baca Al-Qurannya belepotan, malunya ditaruh di mana? Gitu. Malu-maluin orang seperti ini. Maka kita sebagai muslim, siapapun kita, mau jadi apapun kita, harus bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar bisa baca Al-Quran, dengan baik yang benar. Ya, ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang kedua, yaitu yang pertama tadi, qiraah, harus bisa baca Al-Quran. Yang kedua, ya, yang kedua tugas kita adalah al-fahmu, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bisa, ya, pintar di dalam Al-Quran, dia akan selalu bersama malaikat yang mulia. Dimanapun dia berada, nanti dia akan diiringi oleh malaikat. Setiap ada masalah, malaikat itu akan selalu mendampinginya. Iya. Ya. Kemudian disebutkan lagi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi, dan tadi sudah kita sebutkan, orang yang membaca Al-Qur'an tapi terbata-bata dapat 2 pahala. Ya. Maka perlu kita memahami Al-Qur'an, baca artinya sebelum kita menghafal Quran, baca dulu artinya kata per kata, ya. Kemudian kita pahami, pahami ayat-ayatnya dari artinya tersebut. Kemudian setelah itu, saya kurang jelas, kita buka-buka buku tafsir. Ya, nggak punya buku tafsir, tanya ke ustadznya, Ustadz ini maksudnya apa? Kok saya melihat di dalam Al-Quran ini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, semuanya itu yang penting dia beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan kebaikan, dia akan masuk surga, mendapatkan balasan oleh Allah. Ya, kita harus pahami dulu tafsirnya seperti apa, asbabun nuzulnya seperti apa. Maksudnya ini ayat ini berkenaan tentang orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang percaya kepada Nabi Isa dulu sebelum Nabi Muhammad, ya, dia masuk surga. Ya, tapi ketika sudah ada Nabi Muhammad SAW, ya tidak berlaku lagi. Ya, ada yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika memahami juga Al-Quran disebutkan, wa aqimus salata wa atuz zakata, laksanakanlah haji dan bayarlah zakat. Caranya bagaimana? Nggak tahu, di dalam Al-Quran nggak dijelaskan. Butuh penjelasan dari mana? Dari as-sunnah an-nabawiyah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tata sholat itu seperti ini loh, gitu ya. Ya, rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini. Kalau nanti ketika di dalam ibadah, nanti dalam tata cara sholat ada perbedaan, satu sholat subuhnya pakai kunut, satunya nggak pakai kunut. Itu sudah biasa, karena itu adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Selama itu ulama berbeda pendapat, maka harus saling menghargai, gitu. Ya, harus saling menghargai di antara kita. Jangan, itu pakai kunut, ya. Kalau kunut itu berarti tidak sah sholat kita. Ada lagi yang mengatakan kalau kita tidak pakai kunut, nggak sah sholat kita. Kita harus ngulang. Nggak boleh seperti itu. Kita harus memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, tanya kepada ustadz-ustadznya. Jangan belajar agama secara otodidak, tapi belajar agama butuh yang namanya guru.
Ya, nggak boleh belajar agama secara otodidak, tapi butuh guru. Ya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika memahami Al-Qur'an, kalian mau jadi apapun juga boleh gitu. Mau jadi ahli di bidang geografi, geologi, nanti menjadi ahli kedokteran, di bidang peternakan, perikanan, mau jadi apapun kalian, tetapi basicnya kita harus bisa baca Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an, karena semua apa yang ada kita pelajari itu ya di dalam buku-buku sains itu semua ada di Al-Qur'an. Apa yang tidak ada? Tentang hewan ada, maka ada surat Al-An'am. Ya. Tentang biologi ada di dalam Al-Qur'an, kedokteran ada, tentang kelahiran manusia dari mulai pembuahan sampai lahir semua ada di dalam Al-Qur'an. Ada, apa yang tidak ada? Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ketika kalian mengajarkan, hubungkan dengan Al-Qur'an. Yuk balik, ingat, jangan sampai otaknya bagus, pinter bahasa Inggrisnya, eksaknya bagus, ahli di bidangnya, nggak bisa baca Al-Qur'an, nggak paham tentang Al-Qur'an. Semua halal dan haram diembat aja gitu. Ini nggak benar, Muslim nggak benar seperti ini. Butuh memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan kalian adalah generasi yang hebat. Ya, generasi yang hebat, yang nanti akan membawa Islam ini, menyebarkan Islam ini di Indonesia, apapun profesinya, ya, asal membawa Islam, ya, balik-balik ke Quran, dikit-dikit balikan ke Quran dan hadis Rasulullah SAW, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dibalikan, maka Allah akan berikan yang terbaik. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tugas kita dalam memahami Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya. Ya, pahami Al-Qur'annya, tadaburi, tanya ke gurunya nanti supaya kita tahu gitu. Ya, sekarang itu di dalam Al-Qur'an itu marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya, ada di lautan, tetapi lautan ini seperti ada pembelah gitu. Ya, di sebelah sini air tawar, di sininya air asin. Ikan yang di air asin nggak bisa masuk ke air tawar, begitu juga sebaliknya. Itu udah diceritakan di dalam Al-Qur'an dan baru-baru ini ketahuan. Banyak sekali gitu ya. Tentang penciptaan manusia, dari mulai pembuahan sampai lahir itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mu'minun. Dijelaskan. Ya, sudah ada, tinggal kita mau nggak melihat ya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dikit-dikit dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian tugas kita yang ketiga adalah mengamalkan Al-Qur'an. Ini yang terpenting. Terpenting sekali dari itu semua adalah mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Apa yang ada di Al-Quran kita jalankan. Al-Quran mengatakan nggak boleh ngomongin orang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ngomongin orang dan jangan cari-cari kesalahan orang. Makanya di antara kita yang masih suka nonton selebritas, ya, silet dan sebagainya, ngomongin artis dan sebagainya, jauhi. Kalau di antara kita masih ada yang ngomongi gurunya, ya, jauhi. Kalau di antara kita masih ada yang suka ngebully temannya, jauhi. Ya, kalau ada di antara kita yang masih makan riba, ya, masih punya tabungan, ya, yang tidak terlalu urgen di bank konvensional, jauhkan, gitu. Tapi kalau masih melaksanakan, berarti kita belum melaksanakan secara kafah Islam ini. Ya. Ada yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, yang terpenting adalah mengamalkan Al-Qur'an. Ya, hati-hati nih di antara kita, kalau masih di antara kita yang masih suka ngomongin gurunya, seburuk apapun guru kita omongkan di belakang, hati-hati, tidak berkah ilmu kita. Sehebat apapun kalian, walaupun setiap semester itu ranking 1, tetapi nggak ada keberkahan dari guru kalian tidak ridho terhadap kalian, ilmu kalian tidak akan bermanfaat. Dan ini kejadian nyata. Teman-teman ustadz dulu, ya, dahulu ketika, ingat sekali dulu. Nah, ada teman ustadz ini, dulu kalau nggak ustadz ranking 1, dia ranking 1 gitu. Tulang, ya, tukar-tukaran lah, kadang dia ranking 3, tapi nilainya selalu bagus. Ya. Tapi subhanallah gitu ya.
Maha suci Allah. Allah tahu di dalam hati-hati kita. Ya. Dulu dia orangnya suka ngomongin gurunya gitu. Sampai detik ini S1-nya nggak selesai-selesai juga. Sedangkan teman-temannya ada yang sudah S3, S2, banyak yang selesai. Sampai detik ini S1-nya nggak selesai dan di DO gitu. Nauzubillah. Karena nggak ada keberkahan di dalam dirinya dengan ridho guru. Ada seseorang yang hafiz Quran 30 juz. Ya, ini murid. Ya, muridnya murid ustadz. Jadi sanadnya jelas, ceritanya nggak bohong, beneran. Muridnya murid ustadz ini. Ya, jadi murid ustadz punya murid lagi. Dia hafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun SMP. Ketika itu kemudian naik kelas 2, ya. Kemudian setelah itu bacaan Qurannya juga bagus banget, ya. Tiba-tiba di kelas 3-nya membuat permasalahan, pacaran lah, gitu. Ketika itu pacaran, ngelawan gurunya lah, dan akhirnya dia dikeluarkan dari pesantren itu. Ya, ingat, sehebat apapun kita, ya, sehebat apapun kita, kalau kita punya salah dengan guru dan belum dimaafkan, tidak akan bermanfaat ilmu kita. Dan tahu sampai sekarang jadi apa? Luntang lantung gitu ya. Ya, tahu luntang lantung? Luntang lantung itu hidupnya nggak jelas, nggak kerja, nggak ngajar. Padahal ingat ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pintar dengan Al-Qur'annya itu bersama malaikat. Tetapi gara-gara dia ya nggak ada keberkahan dari Al-Qur'annya, cara ngambilnya nggak berkah, nggak, ya, malaikat juga nggak mau mendekatinya gitu. Ya, tinggal malaikat rakib dan atid pencatat amal baik dan buruk kita. Ya, ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ada sebuah hadis, ya. Ya, sebuah hadis disebutkan, dan hadis ini menjadi sebagai kita pernah mendengar, ya, selalu mendengar, ayo hafalin Quran 30 juz gitu ya, supaya nanti kita bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya, memakaikan jubah kebesaran gitu ya. Ya, ada yang salah dan benar dari yang kita tangkap dari perkataan orang-orang. Yang benar adalah seperti ini, bukan yang hafal Al-Quran. Ingat, bukan yang hafal Al-Quran. Di dalam hadisnya disebutkan man qara'al Qur'ana, barang siapa qara'a. Apa ya qara'a? Membaca Al-Quran. Wa amila bima fihi, cukup membaca, nggak cukup, ya. Wa ta'allama, ya. Barang siapa membaca Al-Quran, wa ta'allama, kemudian dia mentadaburinya, meneliti kembali, sudah itu wa amila bima fihi, dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Nah, syaratnya ini bukan hanya sekedar di mulut hafalan itu, ya, bukan hanya sekedar di mulut. Wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, akan dipasangkan, ya, mahkota kepada kedua orang tuanya nanti di yaumil qiyamah, ya. Ya, min dau'ihi, ya, mislu dau'is syams, ya. Cahayanya itu, cahaya mahkota itu seperti, ya, terangnya cahaya matahari. Saking terangnya cahaya mahkota tersebut. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita perlu paham. Jadi yang terpenting itu bukan soal banyaknya hafalan kita, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Syukur-syukur hebat lagi, ya, kalau kita bisa hafal Al-Quran, mentadaburinya, kemudian kita menghafalkan Quran. Kita berusaha untuk menjadi ini, gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran. Itu intinya. Nggak perlu kita tuh ranking 1, gitu ya. Kalau bisa ranking 1 emang, ya, kita bisa nilai kita bagus. Tetapi ketika sudah berusaha, hasilnya biasa-biasa saja, nggak usah putus asa. Ya, yang penting apa? Yang penting akhlak kita bagus. Orang-orang suka kita, itu sudah luar biasa. Karena apa? Akhlaknya sudah akhlak Quran. Nah, di antara kalian nih, mungkin, wallahu alam, ya, semoga tidak ada,
Tetapi banyak nih orang-orang yang pinter tapi sombong. Orang yang pinter tapi suka ngolok gurunya. Orang yang pinter dalam suatu bidang, entah itu bidang Quran, eksaknya bagus, ya, punya kelebihan, ya, tapi suka ngebully temannya, ya. Ini bukan predikat orang sukses menurut Allah, tidak. Tetapi ketika ada orang yang biasa-biasa saja, ya, kemudian dia akhlaknya bagus, disukai oleh semua teman dan gurunya, ini akan menjadi orang yang berhasil. Ya, lebih-lebih kalau ada orang yang eksaknya bagus, agamanya bagus, akhlaknya juga bagus, ini calon pemimpin masa depan. Ya, calon pemimpin masa depan. Akhi, ya, ambillah berkah dari ilmu yang sudah kita dapatkan pada saat ini dengan ridho guru kita. Ya, Ustadz itu punya teman dulu di S1. Ya, S1 punya teman, Ustadz S1 itu alhamdulillah beasiswa bersama Ustadz Lukman, ya, Ustadz Lukman Al-Hakim yang kepala sekolah kalian pada saat ini, ya, itu Ustadz satu teman dekat banget yang suka nyukurin Ustadz gitu ya, kalau kepala rambutnya suka panjang, ya, suka makan bersama karena kita satu asrama, ya. Tapi ada satu teman Ustadz, ya, satu teman ini nilainya biasa banget. Ya, nilainya biasa aja, biasa. Membedakan zalika dengan tilka itu susah banget dulu gitu. Ustaz dulu S1-nya pengantarnya berbahasa Arab, skripsi juga berbahasa Arab gitu. Ya. Biasa aja, nilai S1-nya juga biasa aja, tapi subhanallah berkah dari gurunya, guru-guru yang telah lalu minta doa, dia adalah orang yang pertama yang lulus S2 dan dia sampai saat ini adalah orang pertama yang lulus S3 di antara satu angkatan. Dan S3-nya 2 kali gitu. Bukan sekali, tapi S3-nya 2 kali. Umurnya sama dengan Ustadz. Gitu. Seumur Ustadz Lukman saat ini. Apa sebabnya? Sebabnya adalah keberkahan. Ingat, orang biasa-biasa aja, tetapi ketika malaikat selalu mendampinginya, dia menjadi orang besar loh. Ya, jangan salah. Orang-orang di sekeliling kalian ini, kok dia itu susah banget ya dalam menghafal Quran, kok dia miskin banget ya, gitu ya. Jangan salah, miskin pada saat ini, tapi dengan doa dari guru-gurunya, dia akan menjadi orang yang besar. Ya, lihat, kalau tidak percaya, tunggu 10 tahun ke depan. Ya, orang-orang yang bersama kalian itu dicatat, nih orangnya seperti ini, nanti 10 tahun ke depan, dia seperti apa. Adik-adik muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting adalah mengamalkan Al-Quran. Ya, amalkan Al-Quran, kita berbuat baik sama orang tua, sama guru, sama sesama, dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dan semuanya kita baik. Nah, ini sudah mengamalkan Al-Quran. Ya, intinya orang yang mengamalkan Al-Quran itu adalah ketika kita disukai oleh manusia, orang lain juga suka. Ya, kita suka kepada orang lain, tidak pernah dengki, orang lain juga suka terhadap kita, Allah pun suka terhadap kita. Itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu menghafal Al-Qur'an. Ya, sudah sepantasnya kita sebagai muslim punya hafalan. Ya, punya hafalan. Bahkan tanamkan di dalam diri kalian, di dada kalian ini, saya harus hafal Al-Quran. Jangan mau kalah dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Orang Palestina itu, ya, ketika memperkenalkan diri seperti ini. Ana Muhammad, ana muhandis, wa ana hafizul Quran. Ana Aisyah, ana tabibah, wa ana hafizatul Quran. Ya, mereka seperti itu. Saya Muhammad. Saya seorang insinyur, tapi saya hafal Quran. Saya Aisyah, saya seorang dokter, tapi saya hafal Al-Quran. Apapun profesi kita, saya harus hafal Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang akan menjaga kita. Tenang saja. Orang yang hafal Al-Quran itu, yang dekat dengan Al-Quran, akan selalu dilindungi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut.
Ya, jangan takut miskin, jangan takut nggak punya uang, jangan takut terhadap orang-orang yang akan mengganggu kita, tidak, jangan takut. Karena kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adik-adik dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika menghafal Quran ini, ya, butuh yang namanya proses dan punya tekad yang kuat. Ya, punya tekad yang kuat. Ya. Jadi kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh nih. Kita semua yang adik-adik di sini, mungkin yang ada orang tua yang mendengarkan ini, tidak ada kata terlambat untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nggak ada kata terlambat. Ya. Kita lihat seperti ini. Ada seorang, ya, dalam sebuah riwayat oleh Rasulullah SAW, ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini, ya, ja'a ila Rasulillah SAW, datang kepada Rasulullah, fa aslama wa amana bihi. Kemudian dia berislam, masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian dia balik kembali. Ya, ketika itu masih di Mekah. Ketika waktunya hijrah, dia ikut hijrah ke Madinah. Ketika ikut peperangan, ikut dia peperangan. Setelah peperangan, ketika itu menang, dibagikan harta rampasan, ya, dibagikan harta rampasan. Dan ketika dibagikan harta rampasan itu, ya, dibagikan harta, dia ini tidak hadir, ya. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah untuk diberikan kepada para Arab Badui ini. Kemudian diberikan oleh seorang sahabat kepada Arab Badui, nih, harta bagianmu karena engkau ikut berperang, harta rampasan. Kemudian Arab Badui mengatakan, ma hadhihi, apa ini, gitu ya. Hadhihi qismatun qassamakan nabi, inilah adalah bagian yang Rasulullah berikan kepadamu. Wah, merah wajahnya, diambil itu harta rampasan, kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhihi, ya Rasulullah, apa ini? Hadhihi, Rasulullah menjawab, hadhihi ghanimatun qassamtu laka, ini adalah ghanimah yang aku berikan kepadamu. Ya, kemudian Arab Badui mengatakan, fima makna, ya Rasulullah, demi Allah, saya berperang tujuannya bukan untuk harta rampasan, tapi saya tujuan berperang supaya nanti ada anak panah yang menembus leher saya, ya, fa'amutu fa'adkhulul jannah, kemudian saya mati, ya, dalam keadaan syahid, kemudian saya pengen masuk surga. Ini, ya, subhanallah, cita-cita nih, ya, cita-cita. Kemudian diambil kembali harta rampasannya oleh Rasulullah untuk dimasukkan ke Baitul Mal, dan Rasulullah mengatakan suatu kalimat yang pendek. Apa itu? Ya, suatu kalimat yang pendek, in tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kuat azamnya, pasti Allah akan sampaikan niatmu tersebut. Ketika peperangan selanjutnya dia ikuti, rupanya setelah peperangan Rasulullah tidak mendapati Arab Badui, dan subhanallah ketika dicari-cari Rasulullah menemukan Arab Badui ini, ya, syahid dalam kondisi tertusuk panah di lehernya. Ingat, di lehernya tertusuk panah sesuai dengan permintaan dan niatnya tadi. Ya, kemudian Rasulullah yang menyolatkannya, dan Rasulullah yang mengkafani dengan jubah Rasulullah sendiri, dan Rasulullah yang menyolatkannya langsung dan mengubarkannya langsung dengan mengatakan dan mengulangi kalimat tadi, in tasduqillaha yasdukka. Ketika kamu sudah bersungguh-sungguh, Allah akan sampaikan. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, itu kan sahabat, gitu ya. Ya, itu kan sahabat. Kita juga sama. Kita sama-sama manusia, ya, yang kita kalau sudah bersungguh-sungguh pasti Allah sampaikan. Ya, ada seorang kakek. Seorang kakek di Madinah itu umurnya sudah tua. Ciri-ciri tua itu rambutnya sudah putih, gitu ya. Seperti orang tua kita. Kulit sudah keriput,
ya, sudah tua, yang katanya susah ngafal, tetapi dengan semangatnya dia baru sadar. Dia datangi seorang syekh di Masjid Nabawi yang umurnya lebih muda. Ya syekh, saya pengen ngafal Quran. Ditanya kembali, kamu kenapa pengen ngafal Quran? Kamu sudah tua, katanya. Udah banyakin baca aja, gitu. Ya, kemudian syekh ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan, man kana laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Barang siapa yang di tenggorokannya ini, di dadanya ini, nggak ada sedikit pun tentang Al-Quran, maka seperti rumah angker, gitu ya. Seperti rumah kosong. Demi Allah, saya tidak rela saya mati kecuali saya bisa hafal Quran. Ya, dia setiap hari mulai menghafal, setiap hari ngafal, besok ngafal, setoran, kadang dapat, kadang tidak dapat, dan itulah menghafal Quran. 3 tahun kemudian selesai setoran dia, hafalannya 3 tahun. Butuh waktu loh, ngafal Quran itu butuh waktu. Tapi kalau seumur kalian itu 1 tahun, 1,5 tahun itu harusnya bisa ngafal Quran 30 juz. Ya, asal punya tekad yang kuat. Ya, jangan hanya sekedar di mulut, tapi tekad dalam hati. Pokoknya sebelum saya meninggal, saya harus bisa hafal Quran 30 juz. Ini kakek-kakek. Ya, setelah 3 tahun, 1,5 tahun kemudian, si kakek ini meninggal dunia. Dalam kondisi dia sudah hafal Quran. Ustadz, itu kan di Madinah. Ini seorang muslim nanya-nanya. Punya aja alasan gitu ya, kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu. Ini seseorang, ya nenek-nenek di Jakarta Timur. Ya, seorang nenek-nenek di Jakarta Timur 54 tahun belum bisa baca Al-Quran. Akhirnya di dalam dirinya mengatakan, saya ini udah tua kok bacaan saya jelek banget gitu. Akhirnya dia belajar untuk tahsin Al-Quran. Kemudian dia tahsin itu selama 2 tahun, dia belajar benar-benar. Akhirnya lulus 2 tahun kemudian. Umur berapa? 56 tahun. Baru selesai tahsin. 56 tahun. Ya, kalian umur berapa? Ya, 56 tahun baru selesai lulus tahsin. Kemudian dia berazam, pokoknya sebelum mati saya harus bisa hafal Quran. Mulailah menghafal dia. Sampai umur 60 tahun dia di wisuda ketika itu. Masya Allah, wisuda hafalannya. Ya, adik-adik yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 60 tahun. Jangan mau kalah. Kalau bagaimanapun ya setua kita 60 tahun ya, kalau kita sudah punya keinginan Allah sampaikan. Apalagi kita yang masih muda, adik-adik semua di sini. Ya, umur kalian itu, otak kalian itu masih fresh. Yang harusnya bukan 3 tahun, 1 tahun harusnya sudah hafal Al-Quran. Ya, kalian bisa kok, bisa asal azamnya kuat. Ya Allah, saya ingin memberikan kebahagiaan kepada orang tua saya di akhirat. Saya tidak ingin wafat, meninggal dari dunia ini kecuali saya bisa hafal Quran 30 juz. Memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya, memberikan jubah kebesaran kepada orang tua saya. Ya, seperti itu. Ada yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh usaha. Butuh usaha yang kuat dan istiqomah. Jalan Allah untuk menghafal. Bangun malam untuk menghafal. Habis subuh itu langsung menghafal lagi. Ya, habis menghafal nanti bantu orang tua boleh, gitu ya. Ya, buat agenda kapan waktu menghafal, kapan waktu murojaah. Nah, murojaah, Ustaz, kok saya ini sudah menghafal tapi lupa-lupa terus, Ustaz. Nah, ini selalu ditanyakan nih. Ya, Ustaz, saya udah dapet tuh di sekolah, udah menghafal. Tapi kok saya lupa lagi besoknya? Ya, masalahnya kamu sudah menghafal tapi nggak pernah murojaah lagi. Ketemu-temu besok, ya lupa. Maka ketika kalian sudah mendapati 1 halaman, setengah halaman di sekolah, ya nanti di murojaah setiap waktu. Ya, diulang berkali-kali, beratus-ratus kali. Berpuluh-puluh kali. Itu insya Allah kuat. Ketika jalan, sambil ngantri, nunggu jemputan, ngulang lagi. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Pelan-pelan sambil murojaah, sambil jalan, sambil di jalan gitu. Murojaah, ya, sambil naik mobil, sambil naik motor, daripada bengong lihat sana lihat sini, murojaah. Itu enggak hilang.
Tetapi kalau yang suka hilang, pastikan dia nggak pernah murojaah. Ya, saat ini alasan aja tuh, orang yang diantara kita nih, entah yang muda mau yang tua sama saja. Ya, Ustaz, saya ngafal kok susah banget. Ya sudah hafal kok hilang terus. Ya orang nggak murojaah, murojaahan cuma sekali dua kali nggak cukup. Ya, murojaah itu berkali-kali gitu loh. Di jalan diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ya, ya nanti kuat hafalan kita. Orang baru hafal, habis setoran nggak dimurojaah lagi, ketemu besok, ya hilang, dijamin hilang itu. Ya, apalagi yang hafalannya agak lemah gitu ya. Ya, tetapi selama lemah otak kita, hafalan kita, ya, kalau kita sering ulang-ulang, lengket, dijamin. Coba deh, ya, dicoba. Ada yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya para yang mendengarkan saat ini, ya, dicoba itu semua. Lihat, ada seorang yang punya keterbatasan di Mesir. Ya, namanya Muaz. Muaz ini ketika itu sudah terkenal karena dia itu buta. Masih kecil, umur sekitar 8-9 tahun, buta. Ya. Tapi bisa hafal Al-Qur'an dengan suaranya bagus banget. Ya, punya rekaman dia. Ya, punya rekaman dia. Kemudian bagaimana dia cara menghafalnya? Dia pengen banget bilang kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak hafal Quran. Bapak, Bu, saya pengen hafal Quran. Bagaimana? Kamu kan nggak bisa baca. Pokoknya saya pengen setoran dengan akhirnya didatangkan. Dia datang ke seorang syekh, ya, seorang guru. Ya, cara ngafalnya bagaimana? Orang tuanya mentalkinkan, mengulang-ulang. Dzalikal kitabu, disambung lagi. La raiba fihi, disambungkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, terus nyambung hudal lil muttaqin, diulang lagi. Ya, udah dapat, ulang dari awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Udah lancar semua, dilanjutkan ayat selanjutnya gitu. Ya. Seperti itu, diulang-ulang dapat. Gini nih, Ustaz kasih tahu ya. Ya, anak itu metodenya sama seperti ini. Ya. Metodenya anak itu sama seperti ini. Bagaimana? Dia menghafal Quran. Ya, misalnya amma yatasaalun, sudah lancar, lanjut. Anin naba'il azim, ulang lagi dari awal. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Sudah 2 ayat lancar, nggak boleh ada salah, lanjut ke ayat ketiga. Ayat ketiga dapat, diulang 1, 2, 3, benar-benar nggak ada salah, lanjut ayat keempat. Ya, jangan lanjut ke ayat keempat kecuali ayat 1, 2, 3 nggak boleh ada salah. Itu kuat tuh. Kalau kita yang nggak kuat itu adalah ayat kedua nggak lancar, ayat ketiga nggak lancar, ayat 4 nggak lancar, dijadiin satu, kemudian disetorkan ke ustadznya, dijamin hafalannya amburadul. Dijamin 100%. Dan nggak akan kuat hafalannya. Ya, butuh. Nah, si anak ini hari berganti hari, tahun berganti tahun, 8 atau 9 tahun umurnya, hafal Quran 30 juz. Subhanallah, buta. Dan ketika diwawancarai, kalau misalnya ada satu doa yang ingin dikabulkan, apakah kamu pengen minta supaya penglihatanmu bisa normal kembali? Ya, dia mengatakan, saya tidak ingin mata saya melihat. Saya takut dengan mata saya bermaksiat. Saya ingin dengan mata saya yang buta ini, saya bisa masuk surga dengan apa yang Allah sudah berikan ujian kepada saya. Subhanallah. Itu anak yang buta loh, gitu ya. Ya, maka pertama adalah tanamkan niat kalian. Ya, niat kalian tanamkan yang kuat, saya pengen hafal Quran. Ya, kemudian setelah itu bersungguh-sungguh. Setiap hari bagi waktu. Pokoknya jam sekian nggak boleh diganggu. Waktunya saya ngafal. Jam sekian waktunya murojaah. Nggak boleh ada yang ganggu. Ditulis murojaahnya, waktu wajibnya ba'da asar, ba'da maghrib, gitu. Ya. Dan di jalan, waktu murojaah itu. Di jalan. Ketika pulang saya murojaah. Ketika bengong saya murojaah. Oh ya, seperti itu. Insya Allah bisa. Ya. Kemudian juga
ya istiqomah terus nanti akhirnya dapat. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, orang yang sudah terbiasa ngafal Al-Qur'an, ya, mempelajari ilmu eksak itu mudah banget. Pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, kemudian geografi, ya, kemudian IPS gitu. Ya, nanti kalau kalian sudah kuliah kedokteran dan sebagainya, itu akan dimudahkan oleh Allah. Ya, Ustadz punya ada seseorang, ya, yang kemarin itu Ustadz kita, ya, Ustadz Mutamimul Ula, itu anaknya 11. Ya, anaknya 11 tapi hafal Quran semua. Ya. Beliau pernah bercerita ketika mengisi pengajian, anak saya itu kalau pulang, ya, dari kuliahnya, dari pesantrennya atau dari kuliahnya, ya, dari ngekos, kemudian datang, yang pertama kali saya tanya bukan berapa IP kamu, enggak, bagaimana hafalanmu. Kalau hafalannya bagus, insya Allah IPK-nya bagus. Ya. Kalau hafalannya hilang, berarti IPK-nya lagi sedang turun. Seperti itu. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalian semuanya dekatkan diri dengan Al-Quran, harus bisa dengan Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Coba untuk menghafal Al-Quran, berdoa, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya bisa hafal Quran 30 juz. Wafatkan saya dalam keadaan hafal Al-Quran ya Allah. Wafatkan saya dalam keadaan saya beribadah kepadamu ya Allah. Saya akan memberikan kebahagiaan bagi orang tua saya nanti di akhirat nanti ya Allah. Itu, ya. Nanti Allah akan memberikan semuanya bagi kita, asal niat kita bagus semua. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eksak itu akan kita mudah kalau kita dekat dengan Al-Qur'an. Coba. Ya. Dicoba. Ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya akan terasa mudah. Ya, ketika ada masalah Allah mudahkan semua. Ya, ada teman murid Ustadz gitu ya. Murid Ustadz ini dulu lulusan SMA atau SMK ya. Ya, belajar bahasa Arab ketika lulus SMA, belajar bahasa Arab sedikit, kemudian dia hafal Quran 30 juz, dia coba-coba daftar masukkan ijazahnya ke Universitas Islam Madinah. Subhanallah, diterima sampai saat ini. Ya, diterima. Berkah apa? Itu berkah Al-Quran loh. Ya. Padahal dia dulu nggak bisa bahasa Arab, tapi akhirnya belajar bahasa Arab di sana, insya Allah bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustadz pun bisa berangkat ke Madinah ketika kemarin dulu. Itu semua berkat Al-Quran. Dan semuanya Allah mudahkan pada saat ini, semua berkat Al-Quran. Dan kita tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah kecewa kalau kita dekat dengan Al-Quran. Apapun profesi kita, mau jadi dokter, mau jadi polisi, tentara, kalau hati kita sudah ada Al-Quran, ya, kita hafal Al-Quran 30 juz, Allah akan bersama kita semua. Semoga kita semua menjadi ahlu Al-Quran, jadi wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Adik-adik semua yang ada di sini diberikan kemudahan dalam belajarnya, diberikan nilai yang bagus semuanya. Jangan pernah ada yang putus asa dengan apa yang sudah kalian dapat pada saat ini, karena yakinlah itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya terhadap segala sesuatu, karena innallaha ma'ana. Allah bersama kita semua. Mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan. Tetap semangat. Uhibbukum fillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.